Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cipok. Oke, di edisi perdana Cipok Channel ini kita akan bikin podcastan bersama teman-teman dari komunitas apa? Cikampek Fotografer Community Karawang, Cipok. Nah, ada satu bahasan yang menarik karena ini adalah bulan-bulan sepi job. Bagaimana menghadapi bulan-bulan sepi job ini, sebaiknya teman-teman melakukan apa gitu aktivitasnya. Oke, mungkin dari itu salah aing. Oke, kita perkenalkan dulu dari sudut sebelah kanan saya ada Saya Ardi. Ardi. Ya. Oke, saya Rahmat dari Pedal Rahmat Studio. Asik. Hanselin gitu. Dari sebelah kiri saya ada Oke, saya Kim dari Kim Fotografi. Asik. Oke, dari Saya Erwin Syahwala. Brand saya Kenji Studio. Oke, dan saya sendiri Aliando Syarif. Oke, kita mulai aja. Mungkin Kang Rahmat, apa yang dilakukan kalau misalnya di bulan-bulan sepi job ini, apa yang biasanya kalian Kang Rahmat lakukan? Oke, dalam yang sepi job ini mungkin ada beberapa opsi berkaitan dengan fotografi juga. Di antaranya di dunia fotografi ini bukan hanya di wedding atau di saya, ngobrolnya sama saya. Ya, maksudnya bukan hanya di wedding, tetapi juga bisa di berbagai yang berkaitan tentang fotografi. Di antaranya seperti hunting atau meningkatkan skill, bisa dari pelatihan-pelatihan mengikuti workshop, dan mungkin bisa menghasilkan cuan itu kita bisa mengembangkan skill juga dengan beberapa dari segi editing, dari segi fotografi, mungkin lebih ke pemainan cahaya yang lebih wah lagi di hasilnya seperti itu sih. Oh, jadi lebih menambah skill untuk biar lebih matang lagi di bidang fotografinya. Ya, betul. Kenapa Jadi, itu menjadi penting? Ya, kenapa itu sangat penting? Karena di dalam dunia fotografi, ya khususnya di era tahun sekarang, banyak fotografer yang sekarang itu udah pada handal semua, dikatakan sudah pro. Jadi mau nggak mau kita jangan sampai kelewat atau mungkin persaingan. Persaingan ini makin ketat sekali. Jadi banyak di dalam dunia fotografer ini sering maksudnya ada orang-orang gitu ya yang menambah skill, mungkin baru saja muncul dia sudah meningkat dari namanya, dari vendornya seperti itu. Nah, mungkin bisa dikatakan kita bisa juga mengikuti jejak mereka gitu. Dalam artian kita harus menambah skill itu aja sih. Gitu ya, karena memang ada persaingan di mana persaingan ini akan ada hukum kalau misalnya nggak menambah skill, kita bisa kesalip ya secara bisnis. Ya intinya kita di dalam dunia fotografi itu masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita tambah, kita gali, dan kita perlu koreksi hasil sendiri, dan bagaimana hasil kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu kayaknya udah gatel mau nambahin. Gimana, ada mau nambahin? Untuk saya sih setuju ya, sama aja setuju saya. Kayak Ahmad gitu ya. Untuk fotografi ya, saya di fotografi gitu harus ya. Jadi saya nggak nyari yang lain gitu untuk itu. Jadi memang sama juga ya, juga. Ketika bulan-bulan sepi job saya nyari kegiatan lain yang berhubungan dengan fotografi gitu. Oh gitu ya. Oke, mungkin dari sebelah sini gimana Hakim? Oke, untuk fotografi itu sendiri mungkin kalau kita sepi job, biasanya saya itu sendiri untuk mencari pekerjaan sampingan, Mbak. Pekerjaan sampingan yang tidak berhubungan dengan fotografi. Soalnya kan untuk fotografi sendiri itu musiman. Oke. Ya, musiman. Dari cuan. Iya. Cuan tambahan ya. Iya. Penting juga. Iya, soalnya kan bulan-bulan tertentu ada yang 1 bulan full itu nggak ada yang nikah. Kayak bulan puasa. Oh ya, puasa. Tidak ada yang nikah. Tiarap ya. Iya. Kalaupun ada yang nikah pasti digerak.
Betul. Ada lagi emang Kim? Mungkin segitu dulu. Coba ada mau nambahin Mang Erwin? Kayaknya udah gatel-gatel juga tadi udah begitu. Kalau untuk saya di dunia fotografi untuk masalah speed job kayak gini, emang saya pribadi fotografer, tapi kalau saya pribadi kurang setuju dengan pendapat Kang Dede atau Ardi. Kenapa saya kurang setuju? Emang basic saya itu dunia bisnis. Kalau ditanya Kang Erwin sebagai kerjaannya apa? Saya bukan fotografer, saya pembisnis. Bisnis saya di apa? Fotografi. Nah, Salah satunya fotografi. Misal, emang bisnisnya apa aja? Properti, NG properti ada. Oh, main properti juga. Properti main. Jadi kita gak harus berpatokan di satu titik. Itu contoh kayak tadi kalau bulan puasa gimana? Ya kita Kenji Food, no problem. Ada Kenji Food juga. Ada juga Kenji. Luar biasa. Berarti cuannya Ya lebih penting banyak. cuan, karena kalau ditanya fotografer atau pembisnis, saya pembisnis, tapi bisnis saya di fotografer. Oh, Gitu. tapi banyak Juga sampingan yang lainnya. yang juga mungkin bisa mendukung bisnis fotografimu juga ya. Iya. Karena memang bisnis fotografi itu kan nggak murah ya. Iya, apapun itu, wah, Cuan nomor satu ya. jangan satu. Lalu Pak, soalnya kan menurut buku yang saya baca, untuk usaha itu Buku tuh siapa? Kalangan Tatang sudah baca. soalnya untuk mencapai kesuksesan itu kita minimal harus mempunyai 3 penghasilan. Betul. Oh ya. Ya, yang pertama bulanan, mingguan, harian. Iya. Itu pendapatan atau cicilan? Pendapatan. Oh, pendapatan. Silakan. Misalkan kalau kita ingin mendapatkan bulanan itu bisa seperti untuk mencintai, untuk membeli sesuatu lah. Oh, mantap. Kalau harian tuh untuk makanan sehari-hari. Ya, kayaknya ini lebih gimana ya, menjanjikan gitu. Kang Rahmat. Jadi kan memang bisnis fotografi itu kan juga bukan bisnis yang murah ya. Ya. Butuh equipment yang tinggi. Terus ada bulan-bulan yang memang kita nggak bisa produktif, nggak bisa dapet job kayak Hafid dan Ramadan. Gimana menurut Anda? Kalau tanggapan saya dari mereka berdua itu agak sedikit agak sedikit jomplang gitu ya. Mungkin di dunia fotografi itu bukan hanya hal wedding gitu kan. Jadi kita dari fotografi itu banyak dari sesi fotonya. Kreativitas. Ya, kreativitas. iya, Misalkan benar. kita beralih ke misalkan ke UMKM. Maaf ya, saya Nah, katanya di sana, katanya tadi ada Kenji Food. Nah, Kenji Food itu kan perlu fotografi dari segi apa sih foto iya makanan itu kan perlu foto juga kan untuk nilai jual seperti itu kan biar orang-orang tuh memikat segala macam gitu. Dan ada hal juga di dalam dunia fotografi itu tidak harus wedding juga, ada juga di misalkan di dalam bulan-bulan katanya ada yang Hafid dan segala macam. Nah, kenapa kita nggak beralih yang lain? Dunia fotografi itu bukan itu aja, Bukan kita banyak. aja. Nah, gitu. Yang pertama juga bisa di sekolah. Mungkin kan kita dulu juga sekolah pastinya butuh pas foto segala macam. Kenapa kita nggak open langsung aja ke sekolah-sekolah gitu ya? Nah, seperti itu. Ada juga misalkan kita lebih ke yang misalkan beberapa instansi segala macam membutuhkan dokumentasi atau segala macam, kita bisa membantu mereka untuk dokumentasi. Yang mungkin dari mereka ada dokumentasi tapi tidak hasilnya kurang memuaskan dikarenakan dia bukan basic dari fotografi. Ya, Kita karena- bisa terjun, kita bisa masuk langsung ke dalam fotografinya gitu. Jadi dengan hasil yang berbeda dari si fotografi tersebut gitu yang berada di instansinya gitu. Jadi kita bisa bantu untuk mendokumentasikan gitu. Oke, boleh dikat sebentar? Oke. boleh dikat ya? Boleh. Oke. Ini kayak enggak, karena memang ini penting. Ini juga bisa Betul. membantah Tadi kan ada pernyataan Anda. pembahasan ya, food itu tetap butuh fotografi kan? Emang betul. Kan baik lagi, saya tuh pembisnis. Food saya yang menyediakan, foto saya yang memoto, Oh, oke kan? oke. Bisnis kan? Dengan pemasaran properti juga.
kita bisa pemasaran gitu. Jadi gak harus berpatokan dengan fotografi. Dan satu lagi, kalau dengan kualitas, kalau dari pandangan saya dari segi bisnis itu yang paling jago dunia bisnis atau usaha wedding atau apapun itu di dunia fotografi itu bukan hasil foto yang paling bagus atau gimana, enggak. Menurut saya. Tapi yang bisa bertahan dari awal sampai sekarang itu yang paling jago menurut saya. Bertahan maksudnya? Job bisnis. Oh. Cuma kalau hasil bagus, kalau jobnya kurang bisa lobby bisnisnya. Tapi kalau misalkan anggaplah mungkin dianggapnya pas-pasan kurang skill atau gimana. Tapi kan kalau dengan kita pembisnis tetap bertahan dari awal sampai akhir. Cuma foto bagus. Boleh saya menambahkan? Boleh. Untuk soal fotografi sendiri itu kan, misalkan saya pedagang, saya menyampingkan soal fotografi. Nah, si pedagang itu pasti mempunyai HP. Nah, untuk mempromosikan dagang itu kan bisa pedagang itu memfoto sendiri, tidak harus menyewa fotografer. Karena bisa dilakukan sendiri, apalagi kayak Kim kan udah punya base kemampuan dalam fotografi. Baik, kalau misalkan seperti itu berarti masih ada berkaitan dengan fotografi. Jadi mereka pun kalau misalkan punya handphone ya tetap kalau misalkan tidak memiliki kemampuan di dalam dunia fotografi, kan dunia fotografi itu bukan hanya foto aja, kan editing juga ada. Jadi kita juga perlu hasilnya buat outputnya active money. Jadi biar menghasilkan si produk itu lebih bagus, lebih estetik, bisa lebih, maksudnya bisa lebih luas lagi gitu. Dan maksudmu, apakah ini berkaitan dengan bahwa kalian bisa membuat foto yang lebih bagus ketimbang mereka yang iya itu pasti ada, karena yang tadi saya sampaikan dari awal, dalam dunia fotografi itu jika kita seperti job atau segala macam, bukan salahkan jobnya, mungkin bisa jadi hasil kita atau nilai kita kurang. Bahkan di dalam ada kesenjangan waktu, misalkan kita ada beberapa waktu yang agak luang, kita tingkatkan skill segala macam agar jadi hasil kita tuh tahu dari teknik segala macam, framingnya itu yang membutuhkan dalam teknik fotografi. Bukan hanya hasil yang bagus, tapi tetap dalam hasil yang bagus pasti ada poin-poin yang maksudnya terdapat teknik dari fotografi seperti itu. Kan ini Pak, soal kan untuk soal editing, kan untuk sekarang banyak aplikasi yang mendukung pemasaran kita, AI atau kayak foto produk terus bisa mengganti background sendiri, kan banyak. Oh iya, dimudahkan dengan aplikasi, dengan teknologi. Tidak harus belajar editing untuk pemula ya. Tapi kan untuk hasilnya itu beda. Ya, untuk hasilnya itu pasti berbeda. Tingkat kepuasan juga iya, tingkat kepuasannya juga pasti berbeda. Itu yang jadi masalah juga kan. Jadi orang-orang juga tahu. Jadi ini hasil dari HP dan hasil dari kamera itu beda loh. Ya beda, dan editing juga iya. berbeda. Jadi tingkat kepuasan mungkin sedikit banyak berbeda, tapi kalau dari tingkat bisnis memungkinkan. Jadi setidaknya gitu, kita kalau dalam dunia fotografi itu ya banyak, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya kalau saya sendiri gitu ya dalam pelaku fotografi ya mungkin yaitu lebih meningkatkan skill aja dibandingkan kita hanya menunggu peluang untuk masuknya si klien tersebut kepada kita. Kita meningkatkan skill dalam mungkin kita berkumpul dalam bersama dengan ya pelaku bisnis dari fotografi juga gitu. Kita menambah sharing segala macam itu sih yang penting. Jadi memang akan lebih terarah di situ ya. Lebih tajam di bidang fotografi. Betul. Itu di dunia fotografinya dia. Fotografi ya, walaupun saya fotografi tapi basic saya bisnis. Oke. Kalau untuk menghasilkan yang bagus, cuan sih tetap kalau saya sih cuan. Ya gimana cuan tuh kayak gimana? Cuan mau apapun itu bagus, bukan mau fotografi hasil
kalau dari pandangan saya bisnis bisa kok. Kita nggak usah kita yang mengasah skill kalau dari pandangan bisnis ya. Tapi kalau untuk fotografer, kalau saya berbicara fotografer, saya juga perlu mengasah skill. Tapi kalau dari pandangan bisnis nggak perlu mengasah skill. Yang penting manajemen bisnis. Maksud Erwin, apakah itu berkaitan? Yang penting ada job dulu. Soal kualitas kan, you bisa hire orang-orang. Betul. Jadi posisimu lebih tinggi ya daripada Bisnis mereka. dong. Iya dong. Jadi bosnya. Iyalah. Berarti ini kurang ini ya. Maksudnya ini secara level itu kurang tinggi ya dibanding. Kalau secara fotografi emang perlu kita meningkatkan skill. Tapi kalau dari dunia bisnis itu beda lagi, gitu aja. Bagaimana? Ya kalau saya pribadi ya mungkin ya kembali lagi ke maksudnya ke perorangan ya kita tuh berbeda-beda dari mungkin dari minat dan bakat mungkin salah satunya Bapak Erwin dia selain fotografi juga bisnis juga tapi kan tetap di dalam dunia fotografi itu kalau misalkan kita melekat di fotografi ya otomatis dengan apapun kecintaan anak fotografi kita terhadap fotografi. Sorry, gitu. ini berarti urusannya dengan hati ya? Ya, seperti itu. Dengan Jadi, hati bahwa tidak semua itu bisa dibayar dengan duit ya? duit bukan gitu. Jadi Oh, ini kita lebih hanya dalam. Tapi nyatanya apa? semua orang butuh. Oh iya, udah ujungnya. Saya bentar. Kan dengerin dulu dong. Dengerin dulu. Boleh ngerokok dulu deh? Boleh. Kalau misalkan kita berperilaku terus berpikirnya cuan tanpa meningkatkan skill akan percuma dong. Maksudnya akan ketinggalan jauh. Apa hasilnya itu bakal bagus apa tidak gitu. Sedangkan kan di dunia zaman sekarang itu pasti hasil itu akan meningkat dari segi alat segala macam. Misalkan kalau pebisnis dengan alat seperti itu, yang penting kita jualnya dengan alat seperti itu. Maksudnya dikatakan ya low budget gitu kan. Dengan berbeda sama kita yang sering setiap ada alat baru kita upgrade, setiap alat baru ada upgrade gitu. Jadi kita benar-benar bukan dari bisnisnya. Gak apa-apa kita mengeluarkan uang, yang penting hasil kita nggak terlalu kebanyakan editing. Pokoknya dalam hasil fotografi itu minimal 80% itu udah oke. Sisanya editing terserah. Kita coba simulasikan ke kasus ya. Iya. Misal ini Kim atau Erwin ini dapat job gede dan butuh hasil yang bagus. Terus mereka memang karena mereka terlalu banyak berbisnis bisnis, jadi kan skill fotografinya kurang. Nah, lalu dia mencari dirimu kan untuk bisa ngerjain itu kan. Iya. Mau nggak nerima kerjaan dia? Ya kembali lagi kalau misalkan kita ada terikat bisnis, tapi kan namanya juga bisnis ya, modal fotografi juga kan ada bisnis juga. Tetap diriku bisnisnya fotografi juga seperti itu sih. Jadi diterima kerjaan Erwin? Ya kalau selagi di dalam ada berkaitan dengan fotografi ya, apa tidak gitu. terima saja. Tapi kan secara posisi kayaknya lebih tinggi mereka. Kalau secara posisi biarpun mereka misalkan dari bisnis segala macam ya silakan. Dan lebih cepat kaya mereka. Di dalam fotografi itu bukan cari kaya atau enggak ya. Bukan masalah duit aja. Jadi tetap kita Kebahagiaan. Nah itu di dalam dunia fotografi itu bakal kita akan dikenang oleh yang booking kita, yang misalnya klien kita gitu. Jadi, Oke, berarti ini Pak. berbeda. Udah. Kayaknya ini udah terlalu memanas. Mungkin kita akhiri aja ya. Oke guys, mungkin pendapatnya ditunggu ya, kalian lebih pro yang mana? Apakah lebih kepada idealisme dan kecintaan atau cuan? Sabar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipok.